Salam Pathfinder untuk adik-adik sekalian sekonferensi Jawa Kawasan Timur. Saya sementara berada di lokasi Kampore Pathfinder sekonferensi Jawa Kawasan Timur tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2024. Panitia sudah mempersiapkan acara yang begitu menarik. Ada gamesnya, ada kelas-kelasnya, dan semua sudah disiapkan dengan baik oleh kakak-kakak pembina para panitia yang ada dalam kegiatan ini. Dan siapkan diri baik-baik, oleh karena di sini akan diajarkan bagaimana membuat api primitif, secara primitif, ya, fire building. Kemudian ada kelas tie-dye, ada kelas makram, ada BHD, recycling, dan juga ada radio. Wow, acara ini menarik. Yang belum mendaftar, segera mendaftar. Karena sampai saat hari ini, sudah ada 300-an yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Itulah sebabnya, bagi adik-adik Pathfinder yang belum mendaftarkan diri, dan bagi kakak-kakak pembina, segera, jangan tunggu lama. Segera akses website untuk supaya mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Kampore 2024. Jangan tunggu, jangan tunda, sekarang. Salam Pathfinder, sampai ketemu dalam acara Kampore KJKT. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang teman-teman Pathfinder, sahabat-sahabat alam. Pada hari ini kami akan membagikan sebuah tutorial untuk membuat tinder bundle atau nest atau sarang untuk menyalakan api di alam. Bagaimana caranya? Mari kita lihat tutorialnya. Bahan dasar yang kita perlukan teman-teman, ada banyak yang kita boleh dapatkan di sekitar kita. Boleh dari ranting, boleh menggunakan rumput kering. Tetapi saat ini kita sudah siapkan bahan dasar yang mudah didapat. Tidak lain tidak bukan dari kulit kelapa atau serabut kelapa atau sabut kelapa ya. Caranya bagaimana? Serabut kelapanya terlebih dahulu kita. Tadi abang udah laporan belum? Kita sobek, kita ambil serabutnya, teman-teman. Ambil serabutnya, lalu kita kucek ya. Kita kucek untuk membuang yang kasar serta debu-debunya, dan nanti kita akan ambil seratnya saja ya. Dan seratnya yang akan kita gunakan untuk menyalakan apinya. Bagaimana tekniknya? Boleh kita perhatikan. Sudah buat tinder bundle atau nest untuk memudahkan api yang akan kita buat atau kita taruh. Jadi jangan pernah membuat api kalau belum siap. Jadi kita sudah punya lebih ada beberapa tinder bundle-nya untuk siap diaplikasikan dalam pembuatan api. Halo sahabatku para Pathfinder, kali ini kita akan membuat api primitif dengan menggunakan salah satu metode, yaitu yang disebut dengan bow drill. Bahan-bahan yang akan kita gunakan pertama berupa fireboard, kemudian kayu melengkung seperti panah, kurang lebih panjangnya 70 atau 80 cm atau seukuran dengan tangan atau lengan. Kemudian tali secukupnya yang kita butuhkan. Kemudian juga kita membutuhkan salah satu kayu untuk menghasilkan sebuah gesekan disebut friction supaya menghasilkan api. Jadi gesekan kayu dengan teknik bow drill. Posisikan kayunya dengan yang disebut dengan fireboardnya dalam kondisi seperti ini. Kemudian diupayakan 2 atau 3 kali lilitan di kayu supaya menghasilkan putaran yang tinggi. Coba perhatikan. Kemudian diusahakan tarikannya panjang dan usahakan tangan berlindung di kaki kita. Kemudian kita tekuk untuk jadi pegangan dan jangan sampai fireboardnya bergetar, karena debu yang dihasilkan
itu menimbulkan panas dan dari situlah api akan dihasilkan. Putarannya perlahan-lahan dengan putaran yang agak panjang. Kemudian kalau dia sudah berapi, berasap, nah kita putar dengan tekanan yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan debu. Sudah ada apinya. Baru kita pindahkan ke nes. Ini lagunanya, nes yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka kita bisa aplikasikan ke ranting-ranting. Bisa menyediakan ranting-ranting yang lain, karena ini posisinya sudah nyala ya, jadi tinggal ditambahin ranting-ranting supaya dia bisa menyala. Ranting kecil. Demikianlah sedikit tutorial bagaimana kita membuat api primitif dengan menggunakan salah satu teknik yang bernama bow drill. Ada begitu banyak teknik-teknik. Nanti kita akan berikan tutorial bagaimana membuat dengan teknik yang lain. Finders, teknik kedua yang akan kita buat dalam pembuatan api primitif yaitu yang disebut dengan fire flow atau fire plug, atau disebut dengan membajak. Jadi kita akan membuat api dengan cara membajak, sama prinsipnya kayu dengan kayu, bahan dasar utamanya, tapi dengan teknik membajak. Seperti apa? Mari kita lihat. Teknik fire flow atau fire plug atau membajak api menggunakan bahan dasar utama kayu, dua buah kayu. Yang pertama yang disebut dengan fireboardnya. Kemudian yang berikutnya adalah plugnya atau bajaknya ya, seperti ini, dengan sudut kemiringan pegangan seperti akan diperagakan oleh kakak Ricky. Baik, teman-teman tepender boleh perhatikan caranya. Kita letakkan fireboardnya di bawah kita pastikan fireboard ini tidak goyang supaya debu yang dihasilkan nanti tidak jatuh atau tidak tertumpah atau dihembuskan oleh angin ya. Harus terkumpul di posisi yang paling ujung di sini supaya menghasilkan api. Di sini saya gunakan ganjal supaya lutut saya tidak sakit untuk menekannya ya. Lalu alat penggesek ini kita gesekkan ke tempatnya. Boleh diperhatikan. Nah, sebentar lagi misalkan tidak didorong bagian depannya, serabuknya itu sudah menyala itu. Didorong di depan ya, udah jadi. Udah Ini itu dia. udah jadi tuh. Oke, kita lihat Kak Mori sudah bisa berhasil dengan teknik fire flow. Tuh. Oke, sudah ada serpian apinya. Baik, ini sudah berhasil. Kita Nah, ini sudah berhasil. Inilah api yang kita hasilkan dari teknik fire flow. Ini sudah jadi.
teman-teman, inilah api yang sudah kita bangun dari cara atau teknik yang kita sudah ajarkan tadi ya. Puji Tuhan, kita boleh gunakan untuk belajar di gereja masing-masing. Halo Pathfinders, berikut ini kita akan membuat tinder sekunder dengan bahan katun atau bahan sisa pakaian. Ini adalah pakaian jeans. Kita akan membuat char cloth atau arang pakaian. Kita akan potong sesuai dengan ukuran daripada kaleng atau wadah yang akan kita gunakan. Kita potong dengan ukuran yang seperti ini untuk mendapatkan beberapa bagian yang kita pastikan cukup untuk kebutuhan kita dalam kegiatan outdoor nanti. Ini kurang lebih bentukannya. Setelah itu kita masukkan di wadah yang akan kita gunakan, itu kaleng. Kaleng apa aja? Cara pembuatannya, setiap kaleng yang akan kita gunakan kita harus beri sedikit lubang ventilasi untuk asapnya boleh keluar seperti ini. Dan kita tinggal bakar di atas kompor portable. Proses kurang lebih 15 menitan atau kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian atau sampai asapnya itu selesai. Jadi sebentar lagi ketika dia akan keluar asap, itu tandanya bahwa proses untuk pembuatan arang sedang berlangsung. Jadi dia tidak terbakar secara langsung. Tidak mulai terjadi pengasapan, itu artinya dia proses pembentukan arang sudah mulai terbentuk dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita membuat tinder sekunder, di mana kita bisa menggunakan berbagai teknik untuk membuat api dengan bahan dasar arang. Seperti inilah kegunaan daripada tinder arang. Kita akan mengaplikasikannya dengan menggunakan fire starter atau ferrous rimrod. Caranya seperti ini. Oke, perhatikan. Ya, sudah ada apinya. Ya, jadi ini memudahkan kita untuk melakukan kegiatan outdoor dengan tinder sekunder ya, tinder buatan ya. Tapi tinder primer berbahan alam yang nantinya kita akan pelajari kembali. Tinder berikutnya yang akan kita buat dengan berbahan dasar adalah tisu. Seperti apa pembuatannya? Mari ikuti. Proses pembuatan arang tisu membutuhkan tentunya wadah untuk pembakaran secara tidak langsung yang tertutup kedap. Kita menggunakan kaleng seperti ini ataupun jenis kaleng yang bisa Pathfinders mulai temukan di sekitar atau di rumah para Pathfinders. Caranya adalah kita potong tisu ini seukuran daripada kaleng ini, kurang lebih seperti ini. Kita akan potong jadi beberapa bagian supaya bisa masuk ke wadah kaleng saja. Kemudian setelahnya kita akan masukkan. Ketika kita sudah mendapatkan potongan yang sesuai dengan ukuran daripada wadah yang akan kita gunakan, maka kita tinggal masukin seperti ini. Kita susun tisu-tisu yang akan kita buat menjadi arang. Oke, kita anggap ini cukup untuk pembuatan arang. Maka proses selanjutnya adalah dalam pembuatan arang, pada prinsipnya pembakaran itu tidak secara langsung, jadi tidak langsung bersentuhan dengan api. Dan seperti Pathfinders lihat, saya punya wadah seperti ini, diberikan sedikit lubang untuk mana asapnya akan keluar. Itu artinya ketika asap akan keluar dari titik ini, lubang ini yang sangat kecil, maka proses pembakaran sedang terjadi, sedang berlangsung. Dan bagaimana mengetahui bahwa dia sudah benar-benar matang dan siap digunakan? Ketika asap itu selesai, ya, ketika wadah ini tidak lagi mengeluarkan asap. Seperti berikut ini, mari kita nyalakan. Ini kita menggunakan kompor portable untuk membakar. Ini sudah, di dalamnya sudah ada tisu, kemudian tinggal kita bakar, kita tutup. Ini membutuhkan waktu kurang lebih mungkin 10 menitan dalam proses pembuatan arang kertas tisu. Pathfinders, coba lihat
wadah ini yang sedang terbakar, sedang mengeluarkan asap, itu artinya proses pembuatan arang sedang terjadi. Jadi dia tidak boleh terbakar secara langsung untuk menghasilkan arang dengan kualitas yang baik. Dan seperti apa penggunaannya nanti? Pathfinders, ketika arang tisu sudah jadi, bentuknya seperti ini. Ini arang tisu. Jadi ini tinder sekunder ya yang kita buat. Pengaplikasiannya adalah ketika kita membuat api menggunakan fire starter seperti ini yang disebut sebagai magnesium rod atau ferrosurium rod. Maka pembuatan api akan menjadi mudah seperti berikutnya. Nah, lihat, api langsung muncul ya. Begitu gampang dia menangkap serpihan api, sehingga pembuatan api itu akan semakin lebih mudah. Oke, kita coba taruh di tanah. Karena wadahnya wadah plastik. Nah, ini menghasilkan cara pembuatan api yang lebih cepat dengan pembuatan tinder, penyediaan tinder yang tepat, dan cara pembuatan api yang tepat dengan alat-alat yang sudah kita gunakan. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan teknik yang disebut dengan flint and steel. Teknik berikutnya dalam pembuatan api yang disebut dengan flint and steel. Pernah kita dulu nonton film kartun Flintstone, ya. Jadi orang zaman dulu membuat api dengan menggunakan batu. Kali ini kita akan menggunakan batu dan juga steel, baja, untuk menghasilkan serpihan api seperti ini mungkin. Apakah kelihatan? Kelihatan percikan api yang dihasilkan? Sekarang kita aplikasikan dengan menggunakan tinder arang tadi, ya. Coba perhatikan, arangnya sudah menangkap percikan api dan menghasilkan. Perhatikan. Jadi dalam pembuatan api akan menjadi semakin lebih mudah dengan teknik yang benar. Dengan menggunakan tinder dari bahan kertas tisu. Jenis tinder berikutnya yang akan kita buat yaitu tinder sekunder dengan bahan dasar utama adalah lilin dan juga kapas. Bagaimana membuat tinder yang terbuat dari kapas dan lilin? Mari kita buat bersama. Untuk pembuatan tinder dengan bahan dasar adalah lilin dan juga kapas pembersih wajah adalah sebagai ini. Pertama-tama lilin ini kita akan cairkan. Ya, saya bawa wadah seperti ini untuk mencairkan. Kemudian nanti setelahnya kita potong-potong seperti ini. Kita potong-potong, kita akan cairkan. Kemudian setelah mencair, maka kapas ini akan kita cemplungkan ke dalam lilin yang sudah mencair. Seperti apa prosesnya? Mari kita. Ini proses di mana lilin sudah sementara mencair. Ya, kita gunakan wadah pengaduk ini dari alam. Sebentar lagi lilin ini akan benar-benar mencair sepenuhnya. Setelah lilin benar-benar mencair, maka kita celupkan kapas. Celupkan kapas-kapas ini. Setelah semua sudah terendam, maka kita saatnya masuk kepada proses yang berikutnya adalah kita akan keringkan. Jadi kita keringkan nanti. Karena lilinnya masih banyak, jadi kita tambahkan lagi. Setelah semua sudah tercelupkan dan menyerap lilit, maka kita masuk proses berikutnya adalah untuk pengeringan. Hasil daripada tinder yang kita buat dari bahan lilin dan juga kapas pembersih wajah akan menghasilkan api yang tahan lama, sehingga dalam pembuatan api dalam kegiatan outdoor itu akan lebih memudahkan. Ini akan habis selama lilit ini masih melekat bersama-sama dengan
kapas, maka dia akan tetap menyala. Sehingga kemungkinan untuk membuat api jauh lebih besar ketika kita berada dalam kegiatan di outdoor. Kita akan membuat roti survival. Tadi kita sudah membuat api primitif, kita sudah melakukan 3 metode tadi, kita sudah berhasil. Ada bow drill, kemudian fire flow, dan saat ini kita akan belajar untuk bagaimana dengan api yang sudah kita buat tadi membuat roti survival atau disebut benok. Berikut cara pembuatannya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk benok adalah tepung. Di sini ada garam, ada gula, dan di tangan saya ada mentega. Jadi hanya ini akan kita gunakan tanpa menggunakan pengembang. Nanti kita akan aplikasikan ke tepung kita. Kita juga bisa menambahkannya dengan minyak goreng supaya dia lebih lembut. Untuk mencampurnya kita bisa aplikasikan di sini ya. Kita taruh dulu beberapa sendok. Kemudian untuk garam cukup seujung aja. Nih, seujung aja. Nggak usah banyak-banyak untuk rasanya. Kemudian kita masukkan gula kurang lebih setengah sendok, karena ini 100 gram, jadi setengah sendok aja kita taruh, setengah sendok. Untuk minyak gorengnya kita kasih 2 sendok, kita kasih 2 sendok, 1, di sini juga 1. Nanti kita akan coba kasih. Setelah semua bahannya siap, kita akan aduk, dan ini adalah yang kita gunakan adalah tepung terigu. Jadi kalau kita mau misalnya ke gunung, kita punya kesempatan untuk bikin roti, kita pakai tepung terigu ini, kita ulenin seperti ini sampai kalis rotinya. Lalu kita tinggal aplikasikan di benda sekitar kita, entah itu kayu atau apa yang bisa kita gunakan untuk membakarnya. Rotinya sudah mau kalis teman-teman, jadi kalau dia sudah mulai kalis, kita bisa aplikasikan di kayu yang kita nanti sudah siapkan. Jadi kalau teman-teman misalnya punya measure, mantap. Setelah siap ini, kita akan panjangkan rotinya supaya kita bisa lilitkan di sticknya. Kita akan lilitkan seperti sebelah, panjangkan, bikin sampai lembut, panjang, dan kita lilitkan pelan-pelan di atas sticknya. Ya, kita akan langsung di sticknya, kita tarik pelan-pelan. Kita dulu. Seperti inilah hasilnya setelah diaplikasikan di stick. Kalau mau cepat matang, kita bisa kasih luka kecil di pinggir rotinya supaya dia cepat matang. Selamat coba. Ya. Setelah kita uleni tadi, akhirnya rotinya udah jadi begini, kita tinggal panggang. Jadi kurang lebih 10-15 menit kita butuh waktu untuk memanggangnya. Jadi kita gunakan sisi api yang di sebelahnya, jadi supaya rotinya tidak hangus. Jadi kita bisa panggang dan kita bisa menikmati setelah panggangannya selesai.